Halo, selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Uh, Sekarang kita akan belajar materi namanya statistika dasar. Nah, pertemuan ini akan jadi pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan keempat pada hari ini tanggal 10 April 2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas empat materi utama. Yang pertama adalah sebenarnya pengertian dari pengolahan data itu apa. Yang kedua adalah mean atau rata-rata. Yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Yang keempat adalah median atau nilai tengah. Nah, sebenarnya yang pertama kali kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih statistika itu. Yang pertama adalah dari pengertiannya, statistika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Jadi kalau misalkan di statistika itu semuanya tentang data, 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 dan data. Nah, data sendiri itu sebenarnya dapat dibagi dua lagi, jadi data primer dan juga data sekunder. Nah, dalam ilmu yang berkaitan dengan data ini, bakal ada dua pokok utama yang bakal dipelajari. Yang pertama adalah penyajian, yang kedua adalah pengolahan atau interpretasi menggunakan rumus-rumus matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pengolahan atau interpretasi yang akan berfokus pada rumus matematika yang tadi dibagi ke dalam tiga sub bidang. Yang pertama adalah median, yang kedua adalah modus, yang ketiga adalah mean. Nah, yang pertama kita akan belajar apa itu mean atau rata-rata. Nah, jadi sebenarnya rata-rata itu dapat kita hitung loh melalui penjumlahan seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Kayak misalkan di sini aku punya tabel gitu, nilai matematika dari SD Tunar Mekar. Nah, di sini ada nomornya, di sini ada nilainya, di sini ada jumlah siswanya, dan di sini ada total jumlah siswa. Nah, rata-rata itu dapat didefinisikan sebagai jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi, kalau misalkan di sini nilai 65 ada 5 orang, nilai 70 ada 9 orang, 75 ada 14 orang, 80 ada 10 orang, 85 ada 5 orang, 90 ada 7 orang. Terus jumlah siswanya di sini ada 50. Nah, dari nilai-nilai tadi kita kalikan. Jadi kayak misalkan tadi nilai 65. 65 ada berapa orang? 65 ternyata ada 5 orang. Makanya kita kalikan 65 kali 5 didapat dengan 320. Terus tadi nilai 70. 70 ada berapa orang? 70 ada 9 orang. Jadi kita kalikan 70 kali 9 dapat 630. Dan setelahnya nilai-nilai sampai habis. Nah, lalu dari jumlah semua nilai ini kita bagi dengan jumlahnya data. Nah, jumlah datanya itu sama dengan kayak banyaknya siswa yang tadi dibilang. Banyaknya siswa itu ada 50. Jadi dapat kita bagi ini menghasilkan 77,2. Jadi mean SD Tunar Mekar itu 77,2 dan didapatkan dengan penjumlahan seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Nah, selanjutnya kita bakalan ketemu sama yang namanya modus. Nah, modus itu sebenarnya apa sih? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau misalkan kita punya data nih di sini, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 9, 10. Nah, kalau misalkan ditanya yang mana modusnya, apakah 5? Jawabannya adalah bukan. Soalnya 5 cuma 2 kali muncul. Apakah 4? Enggak, dia kan cuma satu. 3, apakah 3? Dia cuma satu. Nah, tapi yang jadi modus di sini adalah 7. Kenapa 7? Karena dia yang paling banyak munculnya, yaitu si 7 ini dia muncul 3 kali. Makanya 7 itu dapat disimpulkan sebagai modusnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lainnya, yaitu yang pertama adalah sebenarnya mungkin nggak sih kalau modus itu lebih dari satu? Kayak misalkan tadi di sini kan 7. 7 itu kayak cuman di data ini cuman ada satu modus. Nah, jawabannya adalah mungkin aja kalau misalkan kita dikasih data yang modusnya lebih dari satu gitu. Misalkan di sini aku punya data 1, 2, 3, 4, 5, 3 kali, 6, 7, 3 kali, 9, 10. Jadi kalau misalkan ditanya siapa modusnya, kayak bingung gitu nggak sih? Di sini kita punya 5, 3 kali, dan 7, 3 kali juga. Nah, kalau misalkan ketemu kondisi kayak gini, kalau sebuah kumpulan data itu punya dua modus, namanya adalah bimodal. Jadi bimodalnya adalah 5 dan 7. Tapi kalau misalkan dia punya lebih dari dua modus, namanya adalah multimodal. Kayak misalkan di sini aku tambahin 10-nya 2 kali, jadi multimodalnya itu ada 5, 7, dan 10. Nah, selanjutnya adalah nilai tengah ataupun biasa disebut sebagai median. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita bisa tahu median dari sebuah data? Nah, kalau misalkan kita dikasih data yang urutannya masih acak, kita tuh harus ngurutin dulu dari nilai terkecil sampai nilai yang paling besar. Terus yang kedua adalah kita juga harus tahu ada berapa banyak data di situ. Kalau misalkan kita punya data ganjil, maka kita bisa langsung aja cari median atau nilai tengahnya. Misalkan aku punya 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini kan datanya kan ganjil kan ada 5. Datanya ada ganjil ada 5. Ya udah kita bisa langsung tahu nilai tengahnya itu adalah 3. Kenapa? Karena dia membagi dua eh, dua sisi nilai itu sama besar. Jadi di sini ada dua komponen, di sini juga ada dua komponen. Tapi gimana caranya kalau misalkan dia datanya ada genap gitu. Kalau misalkan aku tambahin 6. Nah, kan kita kan nggak tahu kan sebenarnya yang mana nilai tengahnya. Makanya di sini kalau buat median hati-hati banget karena bakal ada dua kondisi, yaitu kondisi ganjil dan juga kondisi genap. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, kalau misalkan kondisi genap itu kayak gimana, kayak misalkan ini, di sini aku punya 10 nilai, yaitu ya udah kita cari nilai yang di tengah-tengahnya gitu loh. Tengah-tengahnya, kayak misalkan tengah-tengahnya kan yang si koma ini, terus kita tambahin satu nilai ke kanan dan satu nilai ke kiri. Makanya kita dapat 5 tambah 6. 5 tambah 6 itu 11 dan kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 5,5. Makanya mediannya adalah 5,5. Kalau misalkan dia ini adalah data genap. Tapi kalau misalkan ini jadi data ganjil seperti yang tadi, kita bakalan dengan mudah cari nilainya, yaitu tinggal cari nilai tengahnya. Misalkan 10 di sini aku hapus, jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai tengahnya mana? Nilai tengahnya adalah si 5 ini. Nah, sebenarnya itu aja pembahasan kita hari ini. Di sini ada sedikit kesimpulan. Kalau misalkan yang pertama adalah statistika. Statistika dapat dibagi jadi dua. Yang pertama adalah bagian penyajian data, yang kedua adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data yang kayak teman-teman bakal pelajari untuk sekarang itu bakal ada tiga, yaitu mean, modus, dan median. Mean itu rumusnya dapat kita cari dengan gimana? Dapat dicari dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua adalah modus. Modus ini nggak terbatas cuma satu modus, tapi kalau misalkan ada dua modus disebut bimodal dan lebih dari dua modus disebut multimodal. Yang ketiga adalah median. Median ini dalam mencarinya kita harus kita harus uh, aware juga kalau misalkan kita harus tahu dia tuh datanya ganjil atau genap. Kalau misalkan ganjil kita dapat cari langsung. Yang kedua adalah genap. Kalau misalkan genap kita cari jumlah dua nilai yang ada di tengahnya, kita bagikan dengan dua, jadi kayak rata-rata gitu. Dan buat median sendiri teman-teman juga harus ingat kalau setiap datanya itu harus diurutin dari data yang terkecil jadi ke data yang terbesar. Sekian aja pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga sukses ujian-ujiannya. Bye bye.